Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, fellow students. We from Group 8. Today we will present about one of the Francis company, Mendeley Dunkin' Donuts. And before we start the presentation, allow us first to introduce ourselves. I'm Rani Arfiandi, NPM 2341193, a Chief of Marketing. My name is Ferdinand Persadi. My NPM is 2341109, AS Unit Manager. My name is Angelia, NPM 234111036, Assist of Operation. My name is Maya Mita Dewi, NPM 2341127 PM as the Chief of Training. My name is Deswita Ladari, NPM 2341188 as Internal Control. My name is Fidela Caroline, NPM 2341198 as Chief of Distribution. Disimak baik-baik ya, setelah kami presentasi, kami akan mengadakan pertanyaan dan ada event. Dunkin' Donuts adalah rantai restoran kopi dan makanan panggang yang menawarkan lebih dari 50 jenis donat, termasuk minuman premium, bagel, dan sandwich sarapan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 oleh Bill Rosenberg yang menandatangani perjanjian waralaba pertamanya pada tahun 1950. Perusahaan ini dimiliki oleh Dunkin' Brands dan memiliki pengalaman lebih dari 130 tahun dalam waralaba. Dunkin' Donuts berkantor pada pusat di Quincy, Massachusetts, dan memiliki lebih dari 11.300 restoran dengan 8.500 diantaranya tersebar di 40 negara bagian AS dan lebih dari 3.200 tersebar di 36 negara. Mari telusuri bagaimana awal mula bisnis donat ini berdiri dan berkembang hingga bisa menjangkau pasar Indonesia. Simak kisah sejarah brand donat ternama ini dari awal berdirinya hingga masuk ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tempat brand donat ini berdiri. Dunkin' Donuts mulai berbisnis di Indonesia pada tahun 1985 dengan membuka toko pertamanya di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Di Indonesia, Dunkin' Donuts Indonesia adalah pemegang waralaba utama merek ini. Mereka berusaha untuk membangun citra merek yang kuat tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, mereka secara rutin membuka banyak toko untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Saat ini, Dunkin' Donuts Indonesia memiliki lebih dari 200 toko di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Surabaya, Bandung, Bali, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan lain-lain. Jajak pendapat menunjukkan bahwa Dunkin' Donuts adalah merek donat yang paling terkenal di Indonesia. Tercatat sampai 91,8% orang mengenal dan menjadi top of mind, kemudian tingkat kepuasan pelanggan mencapai 80,8%. Sejalan dengan citra merek Dunkin' Donuts yang semakin kuat berdasarkan survei tersebut, pada awal 2001, Dunkin' Donuts Indonesia melakukan inovasi dengan mengubah konsep toko. Perubahan ini dilakukan secara bertahap mulai dari logo, desain interior toko, dan aspek lainnya. Konsep baru ini membuat Dunkin' Donuts terlihat lebih segar dan lebih sesuai dengan selera pasar. Sampai saat ini, mereka terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar dapat mempertahankan kepuasan pelanggan. Terima kasih. Ada 4 strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan Dunkin' Donuts. Yang pertama adalah produk. Perusahaan kami selain menawarkan produk donat, kami juga menawarkan minuman, terus ada sandwich, dan makanan panggang lainnya. Selain itu, produk donat kami tidak hanya berfokus pada satu rasa, tetapi kami sudah lebih dari 50 jenis produk donat. Selanjutnya ada promosi. Selain menggunakan media cetak, kami juga mengiklankan produk kami pada YouTube. Selain itu ada media sosial, ada juga TV. Iklan terbesar yang pernah kami luncurkan merupakan iklan American Berjalan Ganti. Iklan ini merupakan iklan terbesar yang digunakan untuk kampanye iklan
yang dirancang untuk mengisi bahan bakar upaya konsisten orang Amerika yang bekerja dengan keras. Ini merupakan contoh dari promosi yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Harga penting bagi bauran pemasaran karena itu adalah satu-satunya aspek yang menghasilkan pendapatan. Strategi pemasaran Dunkin Donuts tidak menerapkan harga tetap secara global. Hal ini memungkinkannya untuk menawarkan produk rumah satu, berfungsi sebagai keunggulan kompetitif. Penempatan rantai restoran layanan cepat Dunkin Donuts yang berkembang melayani 42 negara. Perusahaan juga memiliki kehadiran online yang terkenal. Harga atau price dalam hal strategi penetapan harga Dunkin Donuts mengadopsi pendekatan berbasis nilai yang bersetujuan untuk menawarkan pilihan yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Meskipun mereka tidak selalu menjadi pilihan termurah di pasar, Dunkin Donuts berupaya memberikan pelanggan nilai terbaik yang untuk mereka. Penetapan harga mereka kompetitif dalam industri restoran cepat saji, memposisikan mereka sebagai pilihan yang diakses dan ramah anggaran bagi konsumen. Dunkin Donuts juga menerapkan strategi penetapan harga dinamis untuk menyesuaikan harga berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, waktu, dan permintaan musiman. Misalnya, mereka mungkin menawarkan kombinasi sarapan dengan potongan harga di luar jam sibuk, atau memperkenalkan promosi khusus selama hari libur dan acara untuk mendorong penjualan. Selain itu, Dunkin Donuts menghargai loyalitas pelanggan melalui program DD Perks, menawarkan fasilitas seperti minuman gratis dan diskon eksklusif pada anggota. Secara keseluruhan, strategi penetapan harga Dunkin Donuts dirancang untuk menarik basis pelanggan yang luas, mulai dari konsumen yang sadar anggaran hingga mereka yang bersedia membayar mahal demi kenyamanan dan kualitas. Penempatan atau place. Penempatan gerai Dunkin Donuts yang strategis memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Mereka dengan hati-hati memilih lokasi yang mudah terlihat, mudah diakses, dan sering dikunjungi oleh target demografis mereka. Gerai Dunkin Donuts dapat ditemukan di berbagai lokasi, termasuk kawasan perkotaan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, pusat transportasi, dan di sepanjang jalan raya utama. Dengan memposisikan toko mereka di lokasi dengan lalu lintas tinggi, Dunkin Donuts memastikan kenyamanan bagi pelanggan yang mencari kopi atau makanan ringan saat berpergian. Jalur drive-thru dan opsi pemesanan seluler semakin meningkatkan kenyamanan, memungkinkan pelanggan memesan dan mengambil barang tanpa meninggalkan kendaraan. Selain itu, desain dan tata letak toko Dunkin Donuts dioptimalkan untuk efisiensi dan kecepatan layanan, memastikan pengalaman pelanggan yang lancar dan menyenangkan. Selain lokasi fisik tradisional, Dunkin Donuts telah memperluas saluran distribusinya melalui kemitraan dengan toko kelontong, toko serba ada, dan layanan pengiriman online. Pendekatan omnichannel ini meningkatkan aksesibilitas Dunkin Donuts dan memastikan bahwa pelanggan dapat memuaskan hasrat dimanapun mereka berada. Terima kasih. Perusahaan kami memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah Dunkin Donuts Indonesia memiliki beberapa kekuatan yang membuatnya berbeda dan unik antara pesaingnya. Salah satunya adalah varian rasa donat mereka yang beragam, mulai dari rasa klasik hingga inovasi, rasa terbaru yang disesuaikan dengan selera lokal. Ini salah satunya rasa-rasa mereka yang kami bawa. Selanjutnya kelemahan. Meskipun Dunkin Donuts memiliki banyak kekuatan, namun ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah mereka harus memperbaiki harga yang relatif lebih tinggi dibanding dengan pesaingnya. Selanjutnya, di Dunkin Donuts juga punya kelemahan dan kekuatan. Saya sebutkan dulu ada beberapa dari kekuatan. Makanan cepat saji adalah segmen kompetitif di retail. Namun, bahkan dalam makanan cepat saji, Dunkin berfokus pada ceruk khusus sehingga dapat menggali potensinya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan penutup dan roti seperti donat, kue kering,
bagel, muffin, kue, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Semuanya merupakan spesialis Dunkin. Penjualan kopi yang meningkat, selain produk kopi, kopi Dunkin juga sangat laris di pasaran. Faktanya, setelah tahun 2003, Dunkin Donat mulai lebih fokus pada penjualan kopi bersama donat. Selanjutnya ada merek dagang terkenal karena dua hal. Satu adalah kopi dan donat di bawah Dunkin Donat, dan yang lainnya adalah es krim di bawah Baskin Robbins. Kedua, label tersebut memiliki banyak penggemar dan konsumen. Banyak sekali penggemar yang menyukainya. Selanjutnya yang terakhir, untuk menjamin kepuasan pelanggan, Dunkin menyediakan makanan berkualitas tinggi, sekaligus memastikan bahwa harga yang dikenakan wajar bagi pelanggannya. Selanjutnya ada kelemahan. Hubungan waralaba yang buruk. Meskipun perusahaan ini terkenal dengan model rantai pasokan dan manajemen proses yang sangat baik, namun perusahaan ini kurang mengembangkan hubungan waralaba, sebuah kekhawatiran yang harus diselesaikan agar dapat berkembang lebih cepat dibanding pesaing. Dunkin Donat tidak tumbuh secepat yang seharusnya hingga saat ini. Hal tersebut seharusnya terjadi di banyak negara berkembang dan berkembang. Namun kenyataannya tidak demikian. Bahkan di negara berkembang dengan pasar seperti India, kehadiran Dunkin Donat masih belum maksimal. Kekurangan variasi. Menu Dunkin terbatas pada donat, burger, dan minuman sehingga variasinya kurang. Akibatnya, pelanggan mereka menghabiskan uang dalam jumlah yang relatif besar di lokasi pesaing mereka seperti Costa Cafe atau Krispy Kreme. Dunkin telah mendapat beberapa kritik dari pesaing dan pelanggan antara tahun 2006 sampai 2013 yang tentunya sangat merusak citra mereka. Tuntutan hukum oleh McDonald's dan Subway dan ketidakpuasan pelanggan terhadap iklan tertentu adalah beberapa di antaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan biasa memiliki peluang dan ancaman tersendiri, yaitu dalam perusahaan Dunkin Donuts. Dalam tantangan persaingan yang semakin sengit, Dunkin Donuts memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh. Salah satunya adalah dengan memperluas jaringan toko ke daerah baru Indonesia. Dunkin Donuts juga dapat menerapkan strategi pemasaran yang lebih agresif. Dunkin Donuts juga dapat memperluas lini produk kopi mereka dengan menjangkau pasar yang lebih luas. Ancaman persaingan yang semakin ketat, baik dari merek-merek internasional maupun lokal, menjadi ancaman utama bagi Dunkin Donuts. Selain itu, perubahan tren gaya hidup sehat juga menjadi ancaman mereka. Dan beberapa peluang Dunkin Donuts yang lain adalah yang pertama, makanan sehat. Saat ini masyarakat sudah sangat sadar akan kesehatan, sehingga Dunkin dapat mulai menambahkan makanan sehat ke menu mereka. Yang kedua, ekspansi. Dibandingkan Starbucks yang ada di 65 negara, perusahaan ini baru ada di 42 negara, dapat memperluas dan meningkatkan volume penjualannya. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Dunkin dapat berinvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan serta mengetahui lebih banyak tentang target pelanggan dan pesaingnya. Dan yang keempat, produk baru dalam menu. Dessert dan sweet market merupakan beberapa pasar potensial di segmen makanan. Menambahkan cemilan baru dan lezat ke dalam menunya akan meningkatkan penjualan pelanggan ke toko. Perluasan lebih lanjut dan sesuatu yang unik selalu diinginkan oleh pelanggan. Dan yang kelima, melatih dan mempertahankan karyawan berkinerja terbaik. Dunkin dapat memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya. 5.
melatih dan mempertahankan karyawan berkinerja terbaik, Dunkin dapat memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan dengan mempertahankan karyawannya. Hal ini dapat dipastikan dengan melakukan investasi pada karyawan baru, menawarkan gaji yang kompetitif, dan sebagainya. Ancaman dan beberapa ancaman Dunkin Donat yang lainnya adalah yang pertama, masalah dalam waralaba. Baru-baru ini Dunkin menghadapi beberapa masalah di sisi waralaba dan distribusi dibandingkan dengan jaringan makanan cepat saji lainnya. Pertumbuhan waralaba Dunkin relatif lambat sehingga menimbulkan masalah bagi Dunkin di masa kini dan masa depan. Yang kedua, pesaing. KFC, Starbucks, McDonald's, dan Burger King merupakan pesaing utama yang berkembang pesat. Oleh karena itu, mereka juga harus meningkatkan kecepatannya. Yang ketiga, pergeseran menuju gaya hidup sehat. Dengan pertumbuhan gaya yang hidup yang cepat, masyarakat atau pelanggan telah mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Yang keempat, umur simpan. Umur simpan produk seperti donat lebih pendek dibandingkan pesaingnya yang menyiapkan makanan berdasarkan pesanan. Penjualan yang berkurang setiap hari dapat meningkatkan pemborosan dan produksi yang terbatas. Dapat menyebabkan kegagalan pemenuhan pesanan dan kehabisan stok yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Pertanyaannya adalah, siapa pendiri Dunkin Donat? Izin menjawab, William Rosenberg. Iya benar. Yeay, dapat kue. Thank you for attention. Let's say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.